Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Atika, BP 181054242 dari Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor yang akan menggunakan aplikasi SPSS. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu analisis faktor. Analisis faktor merupakan suatu teknik analisis yang memuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Analisis faktor ini bertujuan untuk menyaring variabel mana yang paling dominan dari berbagai variabel yang telah dipilih oleh. Kegunaan dari analisis faktor ini yaitu untuk membedakan variabel prioritas berdasarkan perankingan yang ada. Ada 3 persyaratan yang digunakan untuk mengetahui analisis faktor dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, data yang kita akan gunakan itu bersifat berdistribusi secara normal. Dan yang kedua, ada korelasi yang kuat antar variabel ditandai dengan nilai image correlation antar variabel lebih besar daripada 0,5. Selanjutnya, nilai dari QMA-MSA, nilai signifikannya lebih besar daripada 0,5 dan nilai barternya lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang akan kita gunakan, seorang mahasiswa semester akhir ingin melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen terhadap 5 merek sabun. Pertama, Dove, kedua Citra, ketiga Gift, keempat Lifebuoy, dan Dettol. Pada penelitian ini diambil 20 responden dan setiap merek diberi 3 jawaban. Yang pertama kurang puas, yang kedua cukup puas, dan yang ketiga sangat puas. Dari contoh soal tersebut kita akan mengetahui hasilnya setelah menggunakan aplikasi SPSS. Dalam aplikasi SPSS kita menggunakan 2 uji, yaitu uji normalitas untuk kelima variabel tersebut, dan yang kedua melakukan analisis faktor plus interpretasi. Dalam uji normalitas, jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka data akan berdistribusi secara normal. Dan sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak berdistribusi secara normal. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ke aplikasi SPSS. Baiklah, sekarang akan kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Sebelumnya saya telah membuat di kolom nama P1, P2, P3 sampai P5, di mana di label P1 kita akan isi dengan nama Dove, P2 Citra, P3 Gift, P4 Lifebuoy, dan P5 Dettol. Pada kolom mensure kita scalekan semua. Ini telah scale semua. Jadi lanjut ke data view. Dalam data view ini kita akan kopas data-data yang akan kita gunakan, di mana sebelumnya telah saya bikin di Excel. Nah, data ini akan kita kopas. Kita menggunakan 5 variabel dengan 20 responden. Setelah data ini dikopas, kita klik Analyze, kemudian Dimension Reduction, pilih faktor. Setelah itu
Kita pindahkan variabelnya ke kolom variabel, setelah itu deskriptif. Kita centang initial solution, QMO, dan anti-image. Continue. Setelah itu extraction. Kita centang script plot, unit rate, lalu continue. Rotation. Di rotation ini kita centang Varimax. Setelah itu rotation solution. Dan di score kita klik save as variable. Continue dan oke. Nah, inilah output dari 20 responden tadi. Kita menggunakan 5 variabel, di mana pada kolom QMO dan batch test ini kita memiliki nilai 0,673, di mana jika nilai QML-nya lebih besar daripada 0,5, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Ini berarti dapat dilanjutkan. Dan pada nilai batch test of sphericity, nilai signifikannya sebesar 0,26, yang mana lebih kecil daripada 0,05, maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan. Selanjutnya kita masuk ke kolom anti-image matrix. Anti-image matrix ini kita melihat nilai anti-image correlation, di mana Dove memiliki nilai 0,760, sedangkan di Citra memiliki nilai 0,38, dan di GIF kita memiliki nilai 0,632, dan Lifebuoy 0,6829, serta yang terakhir Detail ini memiliki nilai 0,58. Nah, dari hasil ini semua diketahui bahwa nilai IMSA-nya itu lebih besar daripada 0,5. Maka persyaratan kedua dalam analisis faktor ini juga terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke community. Di community kita melihat pada tabel extraction, yang mana memiliki nilai lebih besar daripada 0,5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel ini dapat dipakai untuk menjelaskan faktor, karena semua nilai extraction-nya itu lebih besar daripada 0,5. Output yang keempat mengenai total variance explained. Total output explain ini menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ada 5 variabel yang kita gunakan ini. Ada 2 macam analisis yang menjelaskan suatu varian, yaitu initial equivalent dan extraction sum. Pada varian initial equivalent menunjukkan faktor yang akan terbentuk. Apabila semua faktor dijumlahkan, ini akan menjadi 5. Sedangkan pada bagian extraction sum menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk. Pada hasil output yang telah kita apakan tadi, kita memiliki 2 faktor yang akan terbentuk, 2,33 dan 1,029. Nilai equivalent komponen 1 itu sebesar 2,334, di mana ini lebih besar dari 1, maka faktor 1 mampu menjelaskan data. Sedangkan nilai equivalent komponen 2 yaitu sebesar 1,029, ini juga lebih besar daripada 1. Kalau pada komponen yang ketiga itu nilainya sebesar 7,8, berarti ini tidak mampu menjelaskan variasi.
Setelah itu dan komponen 3, 4, dan 5 ini tidak menjadi faktor karena nilainya lebih kecil daripada 1. Output yang kelima mengenai scree plot. Scree plot ini menunjukkan jumlah faktor yang akan terbentuk. Kita dapat melihat titik komponen equivalue, di mana nilai titik komponen equivalue itu adalah 1, lebih besar daripada 1. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa ada dua titik komponen yang memiliki nilai equivalue dari lebih besar daripada 1. Nah, ini lebih besar daripada 1, yaitu mempunyai nilai 1, berapa tadi ya? Memiliki nilai 1,029 pada komponen yang kedua. Berarti dari gambar ini ada dua faktor yang akan terbentuk, seperti telah dijelaskan dalam tabel tadi. Selanjutnya, output yang ke-6. Output yang ke-6 mengenai komponen matriks. Output yang ke-7 mengenai rotasi komponen matriks. Dalam rotasi komponen matriks ini digunakan untuk memastikan suatu variabel masuk ke kelompok faktor yang mana. Maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor komponen. Pada variabel DOF, nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sebesar 0,87, sedangkan pada faktor 2 yaitu min 0,768. Maka faktor 1 itu lebih besar daripada faktor 2, maka variabel keandalan termasuk pada kelompok faktor 1. Selanjutnya pada variabel citra. Nilai korelasi pada variabel ini pada faktor 1 yaitu sebesar min 0,832, sedangkan pada faktor kedua sebesar 0,256. Karena nilai korelasi faktor 2 lebih besar daripada faktor 1, maka variabel citra ini termasuk ke dalam kelompok faktor 2. Selanjutnya pada GIF. Variabel GIF, nilai korelasi variabel pada faktor 1 sebesar 0,878 dan faktor 2 sebesar min 0,51. Jadi faktor 1 lebih besar dari faktor 2, maka variabel GIF termasuk ke dalam kelompok faktor 1. Begitu juga dengan Lifebuoy dan Dettol. Output yang terakhir mengenai komponen transformation matrix. Komponen ini menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya adalah sebesar 0,897, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,5. Selanjutnya, pada komponen 2 kita melihat nilainya itu sebesar 0,897, di mana ini lebih besar daripada 0,5. Maka, kedua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum kelima variabel yang telah dianalisis. Inilah output kita yang terakhir. Dan sekianlah video saya kali ini dengan menggunakan analisis faktor. Jika ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band.